I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang disgrafia. Sebelum kami menjelaskan tentang disgrafia itu apa, kami memperkenalkan terlebih diri dahulu. Yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian disgrafia, yaitu Chandri Wulana Sution. Yang kedua, teman saya Dea Priyanti, dan yang ketiga teman saya Aiswara Nurul Safitri. Selamat menonton. Pengertian disgrafia. Disgrafia adalah kelainan sebagai akibat gangguan integritas visual motorik. Anak tidak mengalami gangguan penglihatan informasi atau gangguan motorik, tetapi tidak mampu untuk mengalihkan informasi visual ke sistem motorik. Sebagai akibatnya, anak tidak mampu menulis, menyalin huruf, atau angka. Disgrafia kognitif adalah gangguan dalam mempengaruhi yang terjadi karena adanya gangguan pada fungsi kognitif yang mempengaruhi perkembangan memproses informasi, pengenalan huruf, pengetahuan kosakata, dan keterampilan motorik. Diperlukan dalam manual. Disgrafia merupakan salah satu kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran. Komponen pada umumnya, istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Anak memiliki disgrafia mungkin menulis dengan sangat pelan. Hasil tulisan mereka bisa jadi sangat tidak bisa terbaca, dan mereka mungkin banyak kesalahan ejaan karena tidak mampu mereka tulis memadukan bunyi atau huruf. Baik, itulah penjelasan dari saya makna disgrafia, yaitu selanjutnya teman saya yang kedua karakteristik disgrafia, dan yang terakhir adalah dampak dari disgrafia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Priyanti dengan NIM 0308202037. Dan di sini saya sebagai pemapar materi yang kedua. Baiklah langsung saja. Karakteristik dan ciri-ciri anak disgrafia. Abdorita 2013 mengungkapkan ciri-ciri khusus anak dengan gangguan disgrafia. Yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dan tulisan. Yang kedua, saat menulis, penggunaan huruf kapital dan huruf kecil masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisan tidak profesional. Yang keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide dan pengetahuan lewat tulisan. Yang kelima, saat memegang pensil, cara memegang sering terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Yang keenam, berbicara kepada diri sendiri saat sedang menulis. Dan yang terakhir, mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Faktor penyebab disgrafia pada anak menurut Liner 1985. A. Motorik. Anak yang perkembangan motoriknya belum matang akan menyebabkan kesulitan dalam menulis. Nah, beberapa contoh diantaranya adalah tulisan masih terputus-putus, tulisan tidak terlihat dengan jelas, dan tidak mengikuti garis. Yang B. Perilaku. Hiperaktif menjadi salah satu pengaruh kesulitan anak dalam menulis. Hal itu disebabkan karena perhatian anak yang teralihkan menjadi pemicu terlambatnya pekerjaan menulis. C. Persepsi. Anak yang persepsi visualnya terganggu akan sulit membedakan bentuk-bentuk huruf yang sangat berupa.
serupa. Contohnya B dan D, kemudian P dan Q. Jika persepsi auditorisnya C. Persepsi. Anak yang persepsi visualnya terganggu akan sulit membedakan bentuk-bentuk huruf yang hampir serupa. Contohnya B dan D. Kemudian P dan Q, jika persepsi auditorisnya terganggu, maka ia akan mengalami kesulitan untuk menulis kata-kata yang diucapkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya alihkan kepada pemapar materi yang ketiga. Baiklah, saya Aiswara Nurul Safitri dengan NIM 0308202072. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penanganan intervensi untuk pengembangan anak disgrafia, yaitu melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama ada evaluasi dan diagnosis oleh ahli terapi pendidikan atau profesional kesehatan yang berpengalaman. Yang kedua, terapi tulisan yang meliputi latihan dan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus dan kontrol gerakan tangan, serta pelatihan pola tulisan yang benar. Yang ketiga, penggunaan teknologi bantu seperti perangkat lunak, penulisan atau aplikasi yang mendukung penulisan melalui pengenalan tulisan tangan atau penggunaan keyboard. Yang keempat, modifikasi tugas menulis seperti memberikan lebih banyak waktu, ruang tulisan yang lebih besar, atau alat bantu seperti pensil berpegangan khusus. Yang kelima, penguatan positif dan dorongan untuk meningkatkan motivasi anak. Yang keenam, kerjasama dengan sekolah dan guru untuk memastikan dukungan yang konsisten. Yang ketujuh, latihan yang teratur dan konsisten untuk memperkuat keterampilan menulis anak.